Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Zahra Nasution dengan NIM 20031151, merupakan salah satu mahasiswa pada mata kuliah endokrinologi. Video ini merupakan presentasi mengenai mekanisme kerja hormon. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai transduksi sinyal. Pada gambar A, transduksi sinyal adalah proses mentransfer sinyal ke seluruh organisme, terutama melintasi atau melalui sebuah sel. Transduksi sinyal bergantung pada protein yang dikenal sebagai reseptor yang menunggu sinyal kimia, fisik, atau listrik. Sinyal kimia ini disebut juga sebagai ligan dan dapat diproduksi oleh organisme untuk mengontrol tubuhnya atau diterima dari lingkungan. Contohnya, ligan atau sinyal kimia yang didapatkan itu adalah hormon, sehingga hormon juga disebut sebagai ligan. Perlu diketahui bahwa hormon bekerja dengan mengikat reseptor. Hormon di sini bekerja dalam mengikat reseptor. Reseptornya ini nih, ini hormon. Baik di dalam sel target atau pada dalam membran plasma. Pengikatan hormon steroid membentuk kompleks hormon reseptor yang mempengaruhi ekspresi gen dalam inti sel target. Sedangkan pengikatan hormon non-steroid mengaktifkan messenger kedua, second messengers, yang mempengaruhi proses dalam sel target. Protein reseptor terspesialisasi berdasarkan jenis sel tempat mereka melekat. Setiap jenis sel menerima sinyal yang berbeda dari tubuh dan lingkungan, dan harus dispesialisasikan agar tubuh mendapatkan respon yang spesifik dan terkoordinasi. Masing-masing protein khusus ini memiliki metode khusus untuk mentransfer sinyal ke dalam sel. Beberapa protein mengaktifkan molekul lain yang disebut sebagai pesan pembawa kedua. Ini yang saya lingkari, yang membawa pesan ke nukleus atau organel lainnya. Protein lain menggunakan energi dari ATP untuk mengaktifkan enzim yang melakukan reaksi metabolisme. Selanjutnya, salah satu contoh dari transduksi sinyal adalah hormon auksin. Hormon auksin adalah ligan yang akan mengikat reseptor. Auksin akan mengikat reseptor pada gambar ini. Ligan mengakibatkan reseptor berubah bentuk dan kemudian akan masuk ke dalam sel yang mengaktifkan second messengers. Selanjutnya, setelah second messengers aktif, second messenger tersebut akan mengaktifkan respon seluler, dan respon seluler yang diaktifkan tadi dapat menjangkau seluruh bagian tubuh tumbuhan dan dapat melakukan berbagai proses seperti pembelahan sel, perubahan bentuk sel, dan mengakibatkan perubahan genetik disebabkan oleh adanya transduksi sinyal tadi. Berdasarkan acid Grove hypothesis, mekanisme kerja auksin adalah menginisiasi pemanjangan sel dan mengacu protein tertentu yang ada di membran plasma. Ini pada membran plasma. Sel tumbuhan untuk memompa ion H+, ke dinding sel. Ion H+ kemudian menurunkan pH dinding sel dan mengaktifkan enzim ekspansin yang memutuskan beberapa ikatan hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel dan melonggarkan struktur dinding sel serta meningkatkan plastisitas dinding sel. Menurut Thais and Ziegler tahun 2010, sumber ion H+ tersebut berasal dari H+ ATPase pada membran plasma. Dan auksin sendiri meningkatkan aktivitas H+ ATPase. Itu dia tadi penjelasan singkat saya mengenai mekanisme transduksi sinyal. Untuk selanjutnya mengenai mekanisme hormon pada pankreas. Pankreas berperan penting dalam mengontrol keseimbangan glukosa darah melalui umpan balik negatif. Dalam memenuhi kebutuhan tubuh, glukosa darah dikonsumsi tubuh menjadi energi, sehingga kadar glukosa darah tinggi menjadi menurun.
Organ pankreas melepaskan glukagon, yaitu hormon yang merangsang sel-sel di hati, kemudian menjadi glikogenesis yang mengubah glikogen menjadi glukosa. Setelah glukosa dilepaskan dan masuk ke aliran darah, sehingga meningkatkan jumlah kadar glukosa darah. Sedangkan jika glukosa darah meningkat dikarenakan perubahan glikogen atau karena pencernaan makanan, maka hormon yang lain akan melepaskan butir-butir sel terdapat dalam pankreas. Hormon ini disebut dengan insulin yang merespon hati mengubah lebih banyak glukosa menjadi glikogen. Pertama kita akan membahas penurunan gula darah di bawah nilai normal. Penurunan gula darah di bawah batas normal akan merangsang medula adrenal untuk mengekskresikan epinefrin sebagai reseptor terhadap gula darah rendah atau dalam keadaan hipoglikemia berat. Epinefrin akan menghambat ekskresi insulin pada sel beta atau reseptor alfa. Pada sel beta atau reseptor alfa pankreas, sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dan juga merangsang hipotalamus. Epinefrin ini merangsang hipotalamus, kemudian merangsang anterior pituitary untuk mensekresikan ACTH dan STH. ACTH merangsang adrenal cortex untuk mensekresikan kortisol dan glutinoid lainnya, sedangkan STH ini juga merangsang untuk mensekresikan kortisol. Kortisol di sini berfungsi untuk menjaga pembentukan glukosa oleh sel-sel otot sehingga kadar glukosa darah kembali normal, dan juga karena penurunan kadar glukosa darah, maka sel A atau reseptor beta pankreas akan merespon dengan cara mensekresikan glukagon melalui aktivitas gluconeogenesis dan glikoneolisis di hati. Sedangkan kadar glukosa darah juga akan kembali normal. Selanjutnya untuk yang kedua ada apabila peningkatan glukosa darah di atas normal. Ketika glukosa darah tinggi, maka sel beta pada pankreas akan menghasilkan insulin yang menyebabkan masuknya glukosa ke dalam sel di jaringan, sehingga glukosa darah turun kembali hingga batas normal. Jika kondisi sebaliknya, yaitu glukosa darah naik atau tinggi, maka sel alfa pankreas akan menghasilkan glukagon yang akan menduduki reseptor di sel hati dan menyebabkan aktivitas gluconeogenesis dan glikoneolisis. Kerja insulin dimulai ketika hormon tersebut terikat dengan sebuah reseptor glikoprotein yang spesifik pada permukaan sel target. Reseptor insulin terdiri dari dua heterodimer yang terdiri atas dua subunit yang diberikan simbol alfa dan beta. Subunit alfa terletak pada eksternal sel dan merupakan sisi yang berikatan dengan insulin. Sedangkan subunit beta merupakan protein transmembran yang melaksanakan fungsi sekunder yang utama pada sebuah reseptor, yaitu transduksi sinyal. Insulin berperan untuk mengubah glukosa menjadi glikogen yang akan menurunkan kadar gula darah. Jika seseorang tidak dapat memproduksi insulin, maka glukosa darah terus bertambah karena glukosa tidak bisa dirubah menjadi glikogen. Akibatnya, urin tersebut yang dikeluarkan akan mengandung glukosa. Jadi, pada mekanisme kerja hormon pankreas ini ada menghasilkan dua jenis hormon. Pertama, ada hormon glukagon yang dihasilkan jika gula darah pada manusia itu rendah. Maka hormon glukagon ini akan menaikkan hingga batas normal kadar glukosa pada darah manusia tersebut. Yang kedua ada namanya hormon insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah pada darah manusia mencapai batas normal. Semua itulah dia tadi penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja hormon pankreas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.